Selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jika hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pemaparan, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 11787 Bungkur. Saya hormati Ibu Guru yang ada di SD Negeri 11787 Bungkur. Baiklah, adapun pertemuan kita pada saat ini yaitu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SD kita ini yaitu SD 11787 Bungkur. Saya di sini akan memaparkan pemahaman terhadap penerapan dan pengalaman budaya positif selama kami mengikuti pendidikan calon guru penggerak yaitu di modul 1.4. Budaya positif. Sebelum kita bahas ke inti daripada budaya positif ini, apakah ibu-ibu yang ada di tempat ini tahu apa sih kira-kira budaya positif itu? Budaya positif di mana? Budaya positif ini, konsep budaya positif ini memiliki di dalamnya itu punya yang namanya perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dari konsep inti budaya positif ini yang harus dimiliki ibu-ibu di dalam diri kita sebagai seorang guru. Di sini akan kita bahas satu persatu nanti apa perubahan paradigma belajar itu, bagaimana disiplin positif itu, bagaimana nilai-nilai kebajikan, serta inti dari positif dan budaya positif ini akan kita bahas. Kita akan mengetahui dan akan mempelajarinya. Ini akan kita bagikan atau kita terapkan terhadap murid, baik dalam pelaksanaan di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama tadi, inti dari budaya positif itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum kita memasuki pembelajaran dengan paradigma baru, kita harus tahu apa arti dari paradigma baru. Di sini kita bisa melihat pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya seperti ini, berdiferensiasi ini ialah cara bagaimana kita menilai anak-anak sesuai dengan kemampuannya di mana di dalam kehidupannya. Kemudian bagaimana dengan berkepentingan global. Berkepentingan global ini anak-anak harus kita bimbing dengan bagaimana budaya kita yang ada di sekitar kita.
sesuai, sudah efektif, ternyata belum. Pembelajaran yang kita lakukan, yang kita berikan terhadap anak-anak belum tentu sesuai dengan pembelajaran yang diinginkan anak-anak. Hari ini kita akan pelajari itu. Hari ini kita pelajari penguatan positif efektif dan bermanfaat itu yang bagaimana harus kita sesuaikan dengan kemampuan anak murid. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita pikir dengan kita mengkritik anak-anak, dengan cara kita memberikan masukan terhadap anak-anak berdasarkan pendapat kita berpikir apa yang kita lakukan itu benar. Contohnya seperti ini. Terkadang kita guru ini tidak sadar ibu dalam melaksanakan yang namanya kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dalam arti gini, kita sebagai seorang guru tidak sadar terkadang perkataan yang kita lakukan terhadap murid itu sebenarnya merusak karakternya. Ada yang merasa anak-anak ini merasa bersalah ketika kita mengatakan kamu ini ya jadi anak selalu saja membuat masalah. Sebenarnya itu mematahkan karakter anak-anak ibu. Jadi di sini kita nanti akan belajar bagaimana cara menguatkan karakter anak-anak itu dari bahasa kita. Terkadang membuat anak-anak itu tidak semangat dalam belajar, atau ketika kita memberikan masukan yang kita pikir bahwasanya kritik yang membuat rasa bersalah itu mampu membuat karakter anak kuat, ternyata tidak. Terkadang itu menjadikan anak-anak dari kita berbahasa, dari kita memberikan yang namanya kritik terhadap anak-anak itu, ternyata itu terkadang membuat anak-anak itu tambah semangat. Di sini akan kita pelajari. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini terkadang kita, karena kita adalah seorang guru, mereka murid, terkadang kita mempunyai keegoisan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu semua benar, ternyata tidak. Karena kita, adalah seorang guru, mereka murid, terkadang kita mempunyai keegoisan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu semua benar, ternyata tidak. Di sini kita dikatakan bahwa orang dewasa itu semuanya berhak memaksa. Tidak. Kita tidak berhak memaksa. Kita itu harus memberikan pembelajaran seperti keinginan apa yang menjadi keinginan murid. Di sini akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Ini ibu bapak yang tadi kita tentang teori kontrol kita bagaimana, ini dia stimulus respon. Bagaimana respon kita, bagaimana cara kita mengontrol. Di sini ada realitas kebutuhan kita itu sama, benar. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang sama, di mana seorang murid juga mempunyai kebutuhan yang sama. Namun nyatanya yang kita lakukan adalah kita lihat dari teori kontrol. Sebenarnya realitas kebutuhan kita itu
kesehatan. Tapi hari ini kita belajar tentang disiplin positif. Jangan pernah lagi Bapak Ibu menanamkan suatu pembelajaran berdasarkan reward dari keterampilan hidup atau life skill. Kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita masuk ke selanjutnya, apa saja sih ibu-ibu yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Ayo ibu, ayo, kebutuhan manusia itu apa saja? Makan, benar kembali. Apa lagi? Kebutuhan kita? Pakaian, lagi? Pendidikan, kemudian makan, pendidikan, pakaian, rumah, Papan ya. ya, tangan dan sandal, tangan, papan. Di sini kita akan belajar. Apakah benar yang dikatakan ibu-ibu semuanya merupakan kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan dasar kita? Ya, semua benar. Di sini akan kita bahas. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita sebagai manusia ibu, kita akui sendiri ya bahwa untuk memenuhi kebutuhan kita ini segala cara dilakukan. Benar ibu? Benar. Terkadang orang untuk memenuhi kebutuhannya bisa salah langkah. Benar? Benar. Di sini kita akan pelajari dasar manusia ini. Kita lihat bertahan hidup. Dalam bertahan hidup kita perlu yang namanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Benar ibu? Yang kita butuhkan untuk bertahan hidup adalah makanan, pakaian. Kemudian selanjutnya kasih sayang dan rasa ingin diterima. Terkadang kita ini rasa diterima itu seperti dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Anak-anak pendidik kita juga seperti itu ibu. Mereka ingin diperhatikan, ingin disayangi dengan cara berbagai macam. Anak-anak itu melakukan yang namanya usahanya. Supaya apa? Itu tadi kita, supaya tercapai apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan dasarnya. Kita harus mengetahui anak-anak yang mencari perhatian untuk guru-gurunya, itu harus saya lihat apa yang dibutuhkan anak-anak. Sekarang anak-anak menangis, berarti dia butuh apa dari kita? Nah, ada butuh kalau dalam murid butuh sayang, butuh diperhatikan, itu pada murid. Kemudian penguasaan ini perilaku manusia, yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia itu berupa motivasi intrinsik ibu-ibu, di mana motivasi intrinsik ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi intrinsik. Sebagai seorang guru, motivasi apa yang harus kita lakukan? Yaitu ini ibu, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu merupakan motivasi perilaku manusia berdasarkan motivasi intrinsik. Selanjutnya, nih dia, sebagai seorang guru, terkadang yang kita lakukan adalah hukuman, di mana hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Dalam arti di sini bagaimana ibu? Di sini hukuman yang kita lakukan itu memang terkadang anak-anak yang membuat kesalahan, kita emosi, tanpa sadar anak tersebut kita marahi. Benar kan ibu? Benar. Dan disinilah yang dikatakan hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Anak murid juga terkadang tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya. Itu semua berdasarkan apa? Berdasarkan yang ada dalam dirinya tiba-tiba tidak ada hadir ketika seseorang awalnya buat emosi seperti itu ya. Kemudian bersifat satu orang, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis kata-kata. Ibu-ibu, inilah yang harus kita hindari. Terkadang anak-anak
Jadi untuk itu hukuman inilah terdapat pada hukuman. Selanjutnya sebagai seorang guru kita harus bisa memilih mana yang harus kita lakukan. Kemudian konsekuensi ini bisa berencana atau disepakati sesuai dengan peraturan yang ada di kelas maupun di sekolah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman dalam arti apa? Kita sebagai seorang guru terkadang membuat anak ini merasa bersalah. Yaitu tadi seperti kamu ini ya membuat masalah saja terhadap temanmu. Dengan monitoring murid di mana murid ini terkadang kita lihat kita ini sebagai seperti ya pengawas yang kita lihat apa kelakuannya seperti itu kita terkadang seorang orang guru. Restitusi ini itu proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita di sini bapak ibu yang harus mendidik anak itu untuk belajar dari kesalahannya menjadi baik. Ini yang akan kita belajar di restitusi segitiga. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana mereka untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan apa? Menggunakan keyakinan yang ada dalam dirinya untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu tadi. Ketika anak-anak itu salah, kita harus mengarahkan. Dan kesalahan kamu kira-kira, nah, kamu mau berubah yang bagaimana? Kamu mau berubah sifat kamu yang bagaimana? Ini akan kita pelajari di segitiga restitusi. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Bapak, ibu-ibu silakan perhatikan posisi kita di sini sebagai apa. Ibu-ibu harus tahu posisi ibu di sini untuk murid kita sebagai apa. Terkadang kita tidak sadar. Apakah kita menjadi penghubung bagi murid-murid? Apakah kita menjadi teman? Atau kita menjadi pembuat merasa bersalah? Atau kita manajer? Atau kita pemantau? Di mana posisi kita? Yang sering kita lakukan pada saat ini mungkin saya pribadi ketika saya mengikuti calon guru pemula ini saya mulai menyadari bahwasanya selama ini saya berdiri di pembuku. Lebih banyak menjadi pembuku bagi murid. Ketika mereka melakukan kesalahan, saya beri hukuman seperti apa? Pengumpulan sampah sebanyak mungkin. Tapi melalui calon guru pemula di nomor 1 di 4, saya mengetahui hal yang saya rubah adalah saya harus menjadi manajer. Di mana manajer ini adalah membuat anak-anak menuntut mereka menjadi pribadi yang baik. Maka dari itu ibu perhatikan dari 5 posisi kontrol guru mana ibu. Selama ini mungkin ibu guru menjadi dari 5 posisi kontrol ini jadi apa ibu guru selama ini? Semua 5 itu semua kalau nggak ada Posisi kontrol apa? Ibu sini kita bisa lihat diri kita sebagai apa. Sekarang ada di sini yang bacaan saya siapa sekali dengan kamu. Kira-kira bapak ibu sebagai seorang guru kita paham ini berapa posisi kontrol apa? Ibu apa pembuat rasa bersalah? Ibu Ika? Betul. Ibu Yes? Nah, Ibu Yes? Oke, kira-kira apa posisi kontrol yang ada? Saya siapa sekali dengan kamu ini sebagai mata belajar bapak kita ya. Yes. Ketika kita mengatakan saya siapa sekali dengan kamu, itu posisi kontrol kita adalah pembuat rasa bersalah yang berada. Jadi kita harus tahu posisi kita apa. Itu yang saya katakan. Posisi kontrol
Ibu, di mana kita sebagai posisi pembuat masalah dan di mana kita sebagai leader, di mana kita sebagai teman dan Ibu, kita harus tahu ya, selanjutnya. Dalam semua itu kita harus punya gaya kelas. Ibu mulai dari ini, setia kita harus punya gaya kelas. Di mana gaya kelas ini harus kita angkat di setiap anak. Yang saya tanya sama Ibu, mengapa harus gaya kelas? Kenapa keluar dari kelas yang harus dibuat di dalam kelas? Ini, kenapa harus gaya kelas? Kok nggak pada kelas saja? Apakah tahu, Ibu? Oke, kenapa pada gaya kelas? Tahu gaya kelas Ibu adalah peraturan yang kita buat di dalam kelas, yang berlaku di dalam kelas, yaitu adalah guru dan murid. Jika peraturan kelas, peraturan yang tidak masalah, di mana peraturan itu harus disepakati dan dilakukan oleh setiap maka yang ada. Oh nggak, kita harus buat gaya kelas dulu kenapa? Untuk mengubah bagaimana cara belajar anak-anak. Maka gaya kelas itu harus dilakukan. Gaya kelas itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Misalnya, pembukaan gaya kelas ini Ibu bersifat abstrak dan ada nyata. Harus benar-benar disepakati berdasarkan apa peraturan. Kita harus menggunakan namanya segitiga restitusi. Ibu, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah validasi tindakan yang sama. Bagaimana kita mengatasi validasinya? Cara kita untuk mengatasi kesalahan yang ada pada anak. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang telah kita lakukan, sepakat apa, peraturan bagaimana yang kita kelas apa yang telah kita setujui di dalam kelas dalam masalah yang dia buat tadi. Kemudian menstabilkan identitas. Bagaimana supaya masalah itu tadi bisa diselesaikan dengan baik. Ini yang namanya segitiga restitusi. Kita melakukan yang namanya tanggung jawab antar anak. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita panggil anak-anak tersebut, kita selesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan cara apa? Berdialog bersama dengan anak-anak. Dan kita tanya, kenapa dia bisa melakukan itu? Apa tujuannya? Kemudian mengapa? Hal apa yang telah dilakukannya? Apakah merusak atau bagaimana itu? Selanjutnya, dalam segitiga restitusi ini Ibu, berdasarkan stabilitas ini ya. Tadi ada tiga ya Bu dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah membahas menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini yaitu berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Benarnya Ibu, namanya dalam proses pembelajaran adalah salah dan benarnya. Beragam murid kita. Terkadang mereka ketika kita ajar yang baik juga mereka ada saja salah namanya manusia. Di sini ketika anak-anak melakukan kesalahan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ketika membuat kesalahan dari bagian proses pembelajaran, kita bisa mengatakan kata-kata seperti ini Ibu. Kita lihat ya, ketika anak-anak dalam menstabilkan identitas, dalam memecahkan masalah, ini yang harus kita katakan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pernah merasa begitu? Ini harus kita katakan nanti anak ibu-ibu kepada anak kita ya, melakukan kesalahan. Kita harus bisa melakukan menstabilkan identitas dengan cara bagaimana itu tadi. Berbuat salah itu namanya manusia. Tidak ada manusia yang sempurna, apalagi anak murid kita ya Ibu. Anak murid kita itu adalah anak-anak yang pada saat ini tumbuh berdasarkan tuntunan dari orang-orang dewasa. Ya seperti kita ini. Jadi dalam menyelesaikan masalah, kita harus bisa menstabilkan identitas itu
melakukan validasi tindak dari salah ini, kita harus bisa menerapkan prinsip apa yang harus kita terapkan dalam validasi ini. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan motivasi kepada anak tersebut, dan kita juga sebagai guru harus memahami apa yang dilakukan anak-anak tersebut. Selanjutnya ada satu contoh dalam penyelesaian masalah tersebut berdasarkan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap anak-anak. Ini adalah sebuah video. Aisyah, tadi dapat dilakukan dari 12 bahwasannya Aisyah baru sampai berlari dengan aman. Lalu karena oh gitu. Pantasannya kamu marah dan misalkan lama. Kalau di bagi Aisyah mungkin itu seperti itu. Lalu apa yang telah Aisyah lakukan terhadap kamu? Saya marah dan saya maki-maki. Kalau begitu pasti kamu punya alasan. Kenapa kamu lakukan? Ya lakukan karena buat apa saya belajar bagus-bagus saya berikan orang. Wajar sih kamu merasa marah karena kamu tidak rela kerja yang kamu lakukan itu disuntik oleh kamu. Ibu memaklumi apa yang telah Aisyah. Tidak rela kerja yang kamu lakukan itu disuntik oleh Arman. Ibu memaklumi apa yang telah Aisyah lakukan. Sekarang coba kita pikirkan tindakan yang telah kamu lakukan ketika kamu melemparkan buku Arman itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita bawa. Tidak. Menurut kamu dari hasil apa yang telah kamu perbuat, keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Saling menghormati antar teman. Betul sekali, saling menghormati terhadap teman. Menurut kamu, apakah menghormati antara teman itu sangat penting? Penting. Baiklah, jika Aisyah kamu katakan bahwasanya menghormati teman itu adalah hal paling penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus bersabar dan menahan marah. Kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah yang telah kamu lakukan terhadap kamu? Bersedia, Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang telah kamu perbuat itu? Saya harus melapor kepada ibu guru atau kepada ibu guru mata pelajaran lainnya. Ya, bagus sekali Aisyah. Tindakan kamu harus seperti itu, nak. Karena apa? Ketika kita salah, kita harus memperbaiki masalah kita supaya ke depannya kita lebih baik lagi. Ya, tepat sekali tindakan yang kamu lakukan. Jadi harapan ibu ke depannya Aisyah harus bisa menahan emosi, jangan langsung marah, tapi laporkan dulu terhadap ibu. Nanti ketika ibu ada, kita akan mengambil solusi. Begitu, tetap semangat dalam belajar ya Aisyah. Oke, Aisyah boleh kembali ke kelas. Sama-sama. Dalam penerapan program disiplin positif, ibu-ibu, kiranya kita yang menjadi seorang guru memang memiliki yang namanya standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru kita sebagai seorang guru harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Menjadi apa posisi kontrol kita dalam 5 posisi kontrol tersebut? Apa posisi yang mana yang harus kita lakukan? Kita harus belajar dari kesalahan kita ibu agar apa? Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu di sini artinya adalah manajer. Kalau bisa kita ini harus memang bukan kalau bisa harus menjadi seorang manajer di dalam posisi kita mendidik atau menuntut anak-anak, di mana menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah bagian dari standar pendidikan nasional. Jadi ibu harapan saya dari pemaparan yang saya paparkan pada saat ini, ibu-ibu kita bisa menanamkan keyakinan kelas di dalam kelas kita untuk anak-anak, dan kita bisa memiliki yang namanya disiplin positif dalam diri kita
sampaikan, semoga apa yang saya lakukan pada saat ini bisa membawa perubahan bagi ibu-ibu sekalian. Jika ada salah dan kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Marisa Silitonga yang telah memaparkan materinya mengenai budaya positif di sekolah. Nah, untuk itu budaya positif ini sangat menginspirasi dan insya Allah ini akan kami terapkan di sekolah kami ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Marisa dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak terhadap Ibu Marisa Silitonga yang telah mengadakan pemaparan budaya positif. Dengan diadakannya budaya positif, wawasan saya semakin bertambah dalam memahami posisi kontrol guru. Saya memahami guru bukan hanya sebagai teman saja bagi murid, ternyata masih memiliki dampak negatifnya. Yang paling ideal untuk posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer, di mana guru tidak menghukum, tidak menyalahkan, serta tidak membenarkan, melainkan harus bisa membantu siswa dalam mencari solusi. Terima kasih banyak Ibu Marisa, sukses selalu. Terima kasih banyak Ibu Marisa Silitonga. Dengan diadakannya pembuatan keyakinan kelas, saya merasa senang karena saya bisa terlibat dalam pembuatan peraturan kelas, serta saya bisa menuangkan pendapat saya dalam keyakinan yang ada di kelas. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas dengan baik dan senang hati. Terima kasih Bu Marisa. Dadah.